Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Zulkarnain 4.0. Eh, Kali ini kita akan bahas salah satu nilai kehidupan ya, nilai kehidupan dari orang Jepang yang menurut peneliti sih ini merupakan rahasia dari kenapa orang Jepang itu tetap tetap produktif meskipun mereka tua. Jadi banyak hal yang orientasinya hasil itu tetap dilakukan meskipun orang Jepang itu sudah pada lansia. Selain itu, kata peneliti, jadi tak hanya produktif, orang Jepang juga banyak yang umurnya panjang ya, sehingga orang kemudian kepo untuk melakukan penelitian rahasia kehidupan orang Jepang, khususnya di Okinawa, uh, yang menyebabkan produktivitas itu tetap tinggi dan umur yang panjang itu. Nah, yang kemudian dalam penelitian itu ditemukanlah prinsip kehidupan yang disebut dengan prinsip Ikigai. Uh, jadi teman-teman, jadi itu kisah singkat ya, gimana ceritanya Ikigai itu kemudian bahkan mendunia saya pikir hari ini istilah Ikigai. Teman-teman juga bisa tonton di TED Talk di YouTube ya, karena sering juga dibahas di situ. Dan Ikigai tidak hanya menjadi prinsip yang dianut oleh orang Jepang, tetapi sudah dilakukan di berbagai belahan dunia. Nah, yang kemudian tujuan kita melakukan prinsip atau yang namanya Ikigai ini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Jadi tindakan yang kita lakukan di muka bumi ini atau di dalam kehidupan kita itu dengan penuh gairah, dengan penuh kebahagiaan tanpa menjadi beban di dalam diri kita. Jadi memang yang menyebabkan orang Jepang itu tetap produktif karena mereka mengerjakan sesuatu yang mereka bergairah di situ. Di situ mereka sangat bahkan bahagia melakukannya di situ. Bisa kita bilang mereka melakukan hobinya. Yang kemudian Ikigai itu sendiri adalah bahasa Jepang yang artinya alasan kita bangun pagi. Jadi yang jadi alasan orang Jepang bangun pagi itu adalah mengerjakan hobi, sesuatu yang disuka, sesuatu yang di situ kita bergairah melakukannya. Sehingga orang yang sudah menemukan Ikigai atau orang yang melakukan Ikigainya itu rata-rata adalah orang yang punya semangat di situ, gairahnya juga di situ tanpa beban. Karena kan teman-teman banyak loh orang-orang yang melakukan pekerjaan tetapi itu jadi beban bagi dirinya, sehingga hasil dari kerjaannya itu tidak maksimal, itu banyak. Nah, yang kemudian Ikigai ini hadir sebagai jawaban terhadap persoalan itu. Nah, kemudian pertanyaan sekarang, apa itu Ikigai? Apakah sekedar melakukan hobi atau bagaimana? Nah, Ikigai itu teman-teman secara sederhananya dia terdiri dari 4 Ikigai. Yang pertama tadi sudah kita sebut, Ikigai itu harus merupakan hobi kita, sesuatu yang kita sukai. Biasanya kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, kita lebih bergairah di situ, lebih semangat di situ karena kita mengerjakan yang berasal dari dalam diri kita, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu, setelah hobi kita itu harus jadi passion. Passion dalam arti kita harus menjadikan kehobian kita itu atau kesukaan kita itu menjadi sebuah keahlian. Jadi kita mempelajarinya sampai kita bisa dibilang ahli lah. Kita bisa menjadi barang yang berharga di manusia yang lain nantinya ya. Jadi yang kedua itu hobi itu harus menjadi ahli. Misalnya kita punya hobi nyanyi ya, maka
untuk menjadikannya dia ikigai, kita harus berlatih bernyanyi sampai kita ahli. Bagi Anda yang suka hobinya main bola, ya untuk sampai kepada level ikigai itu kita harus ahli di dalam sepak bola. Dan begitu juga dengan hobi-hobi yang lain. Saya pikir kita punya banyak hobi ya yang bisa dijadikan ikigai. Nah, syarat ketiga sesuatu itu menjadi ikigai itu apabila kita dapat, ini bahasa sederhananya ya, dari hobi itu, dari keahlian itu kita dapat uang. Jadi dengan hobi itu kita dapat uang sih secara sederhananya. Jadi kalau hobi itu kemudian kita nggak dapat uang di situ, maka bukan ikigai. Karena memang syarat ikigai itu kita harus dapat uang di situ, supaya apa yang kita kerjakan atau profesi kita hari ini, misalnya kita dapat uang itu dari pekerjaan yang memang kita sukai dan sesuatu yang tanpa beban kita lakukan, bahkan kita bahagia mengerjakannya. Bahkan setiap kita bangun itu kita selalu semangat karena akan mengerjakan sesuatu yang kita sukai. Oleh karenanya memang ikigai ini disebut dengan ikigai atau alasan bangun tidur, bangun pagi ya. Karena kita akan mengerjakan sesuatu yang kita suka. Nah, yang terakhir ikigai itu jadi hobi itu tidak cukup sampai 3 ya. Jadi tadi yang pertama adalah dia harus hobi, kemudian yang kedua adalah harus kita ahli di dalamnya, kemudian yang ketiga kita dapat uang dari situ, kemudian yang terakhir itu dia harus istilahnya sih misi kalau di dalam buku-buku yang saya baca. Jadi sesuatu hobi kita ini bisa kita pakai mengabdi kepada manusia. Jadi secara sederhananya kita bisa dapat uang di situ, kita juga bisa ngabdi. Jadi itu bermanfaat bagi manusia yang lain ya. Sehingga memang menurut banyak orang ikigai ini semacam kalau seseorang yang sudah menemukan ikigai berarti dia sudah menemukan makna kehidupan. Kenapa disebut dengan makna kehidupan? Karena paling banter atau paling yang namanya kehidupan itu yang paling bagus adalah melakukan kebermanfaat terhadap orang lain. Yang kemudian bisa kita sederhanakan juga, makna ikigai itu adalah seimbang secara lahiriah, kemudian seimbang secara batin atau jiwa ya. Karena jiwa kan dia sangat puas kalau kita melakukan kerja-kerja pengabdian kepada orang lain. Nah jadi ikigai itu harus terdiri dari 4 yang merupakan hobi kita, kemudian kita ahli di dalamnya, kita dapat uang di situ, dan kita juga bisa pakai untuk melakukan pengabdian kepada orang lain. Dan ini yang menjadi rahasia dari orang Jepang, kenapa mereka tetap produktif, kenapa mereka panjang umur, karena mereka mengerjakan sesuatu yang disukai mereka. Mereka melakukan hobi mereka dan mereka dapat materi di situ, dan mereka juga mengabdi di situ terhadap manusia yang lain. Nah, kalau bicara ikigai ya, tentu ikigai ini tidak, kalau bagi saya sih, menurut saya tidak mudah kita dapatkan teman-teman, karena kalau saya pribadi aja belum menemu sih ikigai sebenarnya yang pas, karena ikigai ini kan bisa banyak, kita punya hobi banyak dan banyak hal yang bisa berpotensi jadi ikigai kita. Misalnya kalau pengalaman saya dulu nyoba jadiin, saya punya hobi nulis, terus nyoba jadiin ikigai ini mencoba kok hobian nulis ini menjadi ikigai. Dulu saya coba, setelah saya hobi kemudian saya belajar di Tempo, itu banyak kelas saya pelajari di situ, kemudian saya pakai ngabdi juga, saya ikut di sekolah literasi Rinjani, dan di situ kita mentransfer ilmu menulis itu secara gratis. Kemudian saya dapat uang di situ karena media online kan juga butuh tulisan ya, sehingga mereka juga membayar penulis. Nah, cuman prosesnya itu tidak pendek teman-teman, tapi panjang, sehingga kalau teman-teman yang belum menemukan ikigainya, silakan dicari aja ikigainya. Masih banyak waktu kok untuk menemukannya, terutama kita yang muda ya. Nah, jadi itu sih sepintas tentang ikigai teman-teman, dan
pengalaman pribadi juga soal ikigai. Dan oh iya, ikigai juga sangat pas kita baca, terutama bagi teman-teman yang masih bimbang memilih jurusan ya. Saya pernah menemukan teman yang bimbang memilih suatu jurusan karena dia diminta masuk jurusan itu oleh orang tua, sementara dia nggak suka. Sementara pertimbangan orang tua itu dalam rangka kerja gitu. Sementara dia menyukai jurusan, passionnya di jurusan lain kayak gitu. Nah, kalau saran saya sih mending ikigai kalau saran saya. Tetapi nggak apa-apa juga kalau mau milih saran orang tua. Kenapa? Karena kalau milih jurusan itu berdasarkan ikigai kita yang kita yakini sebagai sesuatu yang bermakna di masa depan, saya pikir itu lebih baik karena kita lebih bergairah ketika melakukan proses belajar di suatu kampus misalnya. Oke teman-teman, mungkin cuman itu sharing kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan langsung aja ditanya di kolom komentar. Kalau ya ada saran masukan juga silahkan. Semoga kualitas video ini semakin bagus ke depannya ya. Dan support channel ini dengan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.